Oke, saudara-saudara, saya baru aja nge-like, nge-subscribe, dan komen di Light Generation Key. Saya ajak saudara-saudara semua untuk sama-sama kita subscribe, like, dan komen, sehingga channel YouTube ini bisa makin menjadi berkat bagi makin banyak orang. Tuhan berkati. Shalom. 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 Ini range umurnya itu ya, kelihatannya besar ya. Iya. Ada yang masih SD? Tidak ada. SD ada? Ada. Berapa? 1, 2. SMP? Oh, mayoritas SMP ya. Iya. SMA? Baik. Oh, kalau yang di belakang itu pendamping. Pendamping panitia, ada ibu rumah tangga, ada Oh. guru, ada mahasiswa. Berarti ini range-nya range remaja ya, range-nya remaja ya. Iya. Ya kan saya juga harus menyampaikannya kan bisa menyesuaikan dengan audiens ya. Itu ya, bahasa saya seperti itu. Aduh, dipoto lagi. Ya, perkenalkan nama saya ya kan, kalau katanya orang kan kalau nggak kenal nggak sayang ya kan. Jadi supaya kita lebih bisa berinteraksi dengan baik, saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Johannes Alfred Simanjunta, panggilannya biasa dipanggil Alfred. Ya. Kalau dulu waktu SMP saya dipanggilnya Kak Al. Iya. Iya, Kak Al gitu. Makanya dulu sampai ada kaos badminton saya tulisin Kak Al. Ya. Ya puji Tuhan, saya juga diizinkan Tuhan boleh ada di Tual ini ya karena amanah tugas ya, saya dipercayakan Tuhan untuk saya memimpin Bank BRI di BRI cabang Tual. Ya itu, tapi itu ya tugas saya utama, kenapa saya sampai di Tual kok ada di Tual gitu kan. Itu sebetulnya tugas utama saya. Tuhan izinkan saya ada di Tual itu karena itu ya. Jadi makanya kemarin itu yang mau di-sharingkan apa ya? Apa yang Bapak mau sharingkan, Bapak sharingkan gitu. Ya kan. Tapi sebagai anak Tuhan waktu saya remaja, ya saya di SMP. SMP saya dulu di Jogja. Ya, ini karena saya mayoritas SMP ya, jadi saya mengingatnya ke SMP ya. SMP saya itu di Jogja, di SMP Negeri 5. SMP Negeri 5 waktu itu SMP terbaik di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu sekarang. Karena kalau masuk ke sana, masuk ke SMP itu minimal NEM itu dulu masih NEM ya, 5 mata pelajaran. Itu NEM-nya itu minimal itu 43 atau 8,5. Ya, 8,5 masuk ke SMP itu. Masuk ke SMP itu 8,5, dan pertumbuhan secara pertumbuhan rohani saya itu sangat terakselerasi itu di masa SMP. Karena waktu itu saya jadi ketua juga PSK, Persekutuan Siswa Kristen. Ya itu, Persekutuan Siswa Kristen di SMP itu. Jadi saya juga waktu SMP itu saya sudah mengadakan kayak gini-gini. Ini kayak gini tuh saya ngadakan tuh untuk teman-teman kelas 1. Jadi kelas 1 ya. Kelas 1 biasanya kelas 2 yang bimbing, kelas 3 yang bimbing, kelas 1 kelas 2 rekoleksi, retret, kemudian outbound, terus saya sampai nyari lintasan untuk bisa outbound. Nah, itu dari siswa itu saya sudah mulai berkreasi untuk bagaimana kita lebih mengenal Tuhan dengan activity yang sesuai dengan usia kita. Gitu ya. Dan juga waktu itu ya juga saya ada kegiatan di situ, ada seksi saya, ada beberapa seksi. Saya terus pengadaan untuk renungan harian secara gratis itu untuk seluruh siswa SMP. Ya, saya bekerja sama dengan renungan harian. Karena renungan harian pada saat itu dicetak di Jogja. Ya, saya pada saat saya SMP saya datangi orangnya yang punya perusahaan itu, saya datangi, Pak gimana kalau ini. Nah, kemudian pendekatan dan sebagainya. Akhirnya, oke Pak, Bapak butuh berapa? Oke Dek ya Pak. Oke Dek, kamu butuh berapa sebetulnya renungan hariannya? Ya, kami jumlah siswa Kristen di situ kan siswa Kristennya sekitar 20 dikalikan 6 lah.
ya ada 120-an ya. Karena satu SMP itu, satu angkatan itu 10 kelas. Masing-masing kelas itu 44 orang. Ya, 40 orang. Jadi kalau yang siswa Kristennya itu 2 kelas. Dan setengahnya dari itu. Jadi 20-an kali 6 ya, kelas 1, 2, 3. Ya, akhirnya saya bisa tiap bulan anak-anak itu ada teman-teman itu semua kita bisa ada renungan harian. Ya, jadi banyak yang bisa dilakukan untuk pada saat masa-masa kalian remaja ya. Jangan jadikan di ayatnya ini saya juga nggak terlalu banyak hafal ayat ya. Itu kan jangan pandang kamu masih muda ya. Terus gimana lagunya kakak? Seorang pun merendahkan yang kaum muda, Nah, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dalam tingkah laku, kesetiaan dan ya kesucian. itu ya. Saya orangnya nggak terlalu hafal tentang ini ayat mana terus itu pasal berapa, saya nggak orangnya nggak terlalu ingat. Tapi saya maksudnya tahu tentang itu, esensinya tahu ya. Jadi buat yang pertama ini jangan menganggap kalian masih kecil, masih remaja, usia berapapun, kalau engkau bisa membuahkan untuk Tuhan, ya lakukan itu. Ya, Amin. ya itu ya. Jangan menganggap kamu masih remaja atau masih muda. Terus saya ingin tanya lagi yang kedua, tadi kan masa usia. Siapa yang di sini yang kenal Tuhan Yesus kita Yesus Kristus sudah Kristen ya bahasanya, Kristen atau Katolik sejak lahir? Lahir sudah. Jadi sudah Kristen lah, sudah kenal Tuhan. Oh, sebagian besar belum. Oh, udah semua berarti ya. Berarti ini udah kenal Tuhan sejak lahir ya? Ya. Ya. Oke, jadi udah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya? Iya. Amin ya. Amin. Oke, sekarang saya tanya sama adik-adik. Oh, saya panggil adik-adik aja ya. Lebih enak ya. Iya Kak, asik. Siapa yang pada saat ini kalau tanya percaya bahwa kalau misalnya amin ya. Kalau misalnya kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga. Siapa yang percaya, yakin kalau misalnya kita pasti masuk surga? Amin. Benar, yakin pasti masuk surga. Yakin. Nggak angkat tangan. Percaya ya? Oh ya, siapa nama? Yeskiel. Oh, Yeskiel. Saya punya teman SMP itu namanya Yeskiel. Yeskiel Panji Pamungkas. Iya. Nama teman saya SMP itu Yeskiel Panji Pamungkas. Nomor absennya aja saya hafal. Nomor absen 43 itu dari 43. Iya. Iya, karena Y kan. Dia anak pendeta. Yeskiel itu anak pendeta. Yeskiel itu anak pendeta bandel. Rata-rata tuh anak pendeta tuh bandel-bandel. Iya. Betul. Iya. Nah itu, tapi sekarang dia mungkin karena pintar ya. Akhirnya dia tuh sebagai salah satu ahli IT lah di Jakarta. Itu. Jadi dia buat software itu. Jadi saya masih connect sama teman-teman SMP saya itu masih masih saling berhubungan ya. By WA gitu. Ya, itu dia sekian. Ya, berarti semua percaya masuk itu ya. Masuk surga ya. Namanya siapa nih yang di depan? Santa. Kenapa kamu percaya bahwa yakin kamu masuk surga? Karena sudah dari kecil sudah percaya kepada Tuhan. Oke, karena sudah kecil sudah percaya sama Tuhan. Sampai besok belum tentu. Sampai sekarang. Hah? Siapa namamu? Santa. Kalau adik? Ana. Kenapa percaya kalau masuk surga? Karena manusia tuh kadang kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan, tapi kalau yang mau berubah dengan total itu dorang akan bersungguh-sungguh untuk mencari kerajaan Allah, dan setelah dorang mendapat penyembuhan, pemulihan dari Tuhan, maka dorang akan yakin bahwa dorang masuk surga. Dan saya juga begitu. Cita-citamu pendeta kan? Cita-citamu pendeta kan? Apa? Kenapa? Bukan. Cita-citamu apa? Bioteknologi. Apa? Bioteknologi kerja di. Oh, bioteknologi luar biasa. Oh, ini ada ini. Yang coba lah. Kamu percaya mas surga? Kenapa percaya mas surga? Siapa nama? Valen.
Bukan piafalan ya. Kenapa percaya masuk surga? Hah? Karena apa? Tuhan selalu ada di kamu. Amin, puji Tuhan. Ya. Jadi menurut saya apapun alasan kamu, apapun alasan adik-adik, apapun alasan adik-adik, ya yakinlah itu namanya apa? Iman ya. Ya kita beriman. Buat saya ngapain saya ke gereja, ngapain saya percaya sama Tuhan kalau saya nggak masuk surga? Ya, lebih baik saya beragama lain, ataupun saya ngikutin cara lain gitu. Tapi karena saya meyakini dan beriman bahwa dengan percaya Tuhan Yesus saya masuk surga, makanya saya jadi anak Tuhan, anak yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk bisa masuk surga. Ya, itu ya dengan ada alasan pribadi ya. Ya karena apa? Ya karena saya mengimani. Karena secara pribadi saya mengimani. Oke, kalau gitu ya. Kemudian sekarang yang kedua. Kalau sekarang kalian itu sudah percaya bahwa Tuhan kita masuk surga. Menurut sekarang hidup yang kalian jalani ini sekarang hidup apa? Coba ini. Jika apa? Jadi hidup menurut kamu sekarang ini apa? Hidup yang dituntun oleh firman Tuhan. Kalau kamu? Hidup baru. Amin. Hidup baru tuh gimana hidup baru? Bersekutu dengan Tuhan. Oke, bersekutu dengan Tuhan. Apa lagi? Ada mic bareng coba. Ada. Yang itu yang beauty. Ya. Ya, siapa namanya? Asya. Hah? Ya apa? Hidup menurut sekarang yang berarti kan kita udah percaya sama Tuhan. Sekarang kan hidup yang kamu jalani, adik jalani. Menurut adik sekarang apa? Memulai hidup yang baru. Memulai hidup yang baru. Oke. Sebelahnya. Oh, pendamping ya? Sebelahnya pendamping ya? Bukan. Oh, bukan. Asisten pendamping. Apa? Sama memulai hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Ketika kita mengalami pencobaan, kita mendapat bimbingan dari kakak-kakak rohani kita. Ketika kita mengalami beban masalah yang hidup, seperti saya mengalami dari kemarin hingga tadi malam, di situ saya mengalami perubahan. Amin. Amin. Oh, jadi tadi malam sudah ada itu ya? Iya. Ada. Kemarin, Puji Tuhan. kemarin siang sudah mulai. Oke. Terus coba satu cowok lagi tuh, yang sebelah itu yang deket mic itu. Jadi menurut saya hidup yang sekarang ini tujuannya untuk menjalankan hidup yang baru dan lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Oke. Ya. Ya, semua ini rata-rata hidup maksudnya mengatakan hidup baru ya. Ya, ini saya memang makanya saya harus mengingat saya masa SMP ya. Karena ini katanya sharing tentang kehidupan Bapak gitu ya. Tapi ini kan yang saya sekarang sharing ke teman-teman itu setelah saya lalui apa yang bisa saya bagikan ke adik-adik semua ya. Menurut saya hidup itu adalah anugerah. Ya. Hidup itu adalah anugerah. Baru yes, amin. Tapi terkadang dalam kehidupan ini ya, nanti banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu iblis itu nggak suka. Ya kan? Bahasanya tuh iblis tuh kita nggak suka kalau kita itu hidup betul-betul lurus kepada Tuhan seperti kayak gini, melihat kayak gini tuh iblis tuh takut, gentar, ya kan? Jadi menurut saya hidup yang kita jalani itu adalah anugerah. Jadi keselamatan yang sudah diberikan. Kenapa sebetulnya saudara-saudara, adik-adik semua ini percaya sama Tuhan? Karena ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan kita percaya sama surga, percaya sama bahwa kita masuk surga, ya, bahwa kita masuk surga, itu adalah berarti kita mengimani. Karena kita mengimani itu karena apa? Karena sebetulnya itu sudah
di Yohanes itu di rumah Bapa bahwa kita telah sudah disiapkan tempat-tempat, ya gitu Pak ya. Ya. Kita sudah disiapkan tempat-tempat di surga. Jadi keselamatan yang Tuhan beri itu sudah ada di tangan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus di kita, di adik-adik semua. Jadi sekarang ini kan adik-adik sudah percaya sama Tuhan. Nggak mungkin kalau kita tidak ada Roh Kudus di hati kita, kita bisa menyebut Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Itu ditanamkan dulu. Bahwa di dalam kata tadi ini kan, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam saya. Ya. Itu artinya apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Jadi sebetulnya kalian percaya nggak? Kalian nggak ngapa-ngapain aja. Nih sekarang ya, kita nih berpikir nih, seandainya nih, ini kan tadi hidup baru, tapi nggak tahu dengan kehidupan berlaku, kita nanti ada berbuat sesuatu yang tidak baik atau apa, tidak menyukakan hati Bapa. Kalian percaya kalian masih masuk surga nggak? Masih percaya kan? Ya? Ya masih percaya, amin. Amin. Ya, karena apa? Karena itu sudah dianugerahkan ke kalian. Amin. Ya, jadi ini makanya saya bertambah lagi. Karena jadi hidup kita ini yang kita jalani itu anugerah, sudah anugerah. Bukan dalam tanda kutip ini nggak ada yang. Nggak ada. Jadi berbeda dengan tetangga kita atau sebelah kita. Mereka mencari pahala untuk berbuat baik. Itu ya perbedaan teologisnya menurut saya. Mereka berbuat baik supaya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita anak Tuhan, kita berbuat baik karena sudah mendapatkan sesuatu. Bisa itu ya. Bisa dibedakan ya, merinding ya. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang lain atau yang bukan percaya sama Tuhan, mereka berbuat baik untuk ya mendapatkan sesuatu, mungkin keselamatan, surga, bilang karena supaya dapat pahala. Tapi kita beda. Kita berbuat baik itu karena sudah mendapatkan sesuatu. Karena kita sudah mendapatkan anugerah. Grace by the Lord. Yes. Ya, kita sudah dapatkan anugerah dari Tuhan. Jadi kamu mau berbuat baik, berbuat itu sebetulnya ya kamu pasti masuk surga. Gitu loh. Jadi dalam tanda kutip, orang-orang yang percaya sama Tuhan itu kecenderungannya itu ada kesombongan. Kecenderungan loh ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa aku udah diselamatkan kok. Hidupnya seenaknya aja. Iya enggak? Iya. Jadi itu. Jadi ini makanya Tuhan itu kalau kita mengimaninya, nanti ini next step-nya. Ya. Karena kita sudah mendapatkan keselamatan, hidup kita ini anugerah dari Tuhan. Kita tuh tinggal ngisi hari-hari kita. Ya. Wah, ini untuk yang anak itu udah mulai bosan. Bisa itu. Ya. Dari kemarin sampai sekarang. Ya, jadi kita sudah sudah mendapatkan sesuatu ya. Sudah keselamatan itu sudah ada di tangan kita. Ya. Jadi apa yang kita lakukan nanti next sampai ke depan, ya toh. Kita kita tadi itu tentang iman ya. Saya cuma bahas iman, harapan dan kasih. Nanti itu yang saya bahas. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Karena kita bersyukur. Nah, itu. Karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan, maka diberikanlah kita kehidupan. Ya. Nah, bedanya lagi ini Budi karena yang saya sharing apa yang saya imani ya. Nah, apa yang dijalani sekarang itu, ingat ya, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan sesuatu. Mendapatkan keselamatan, bahasanya sesuatunya tuh ya, keselamatan. Jadi kita hidup sekarang ini ya gimana kita mengisinya dengan bersyukur. Nah, inilah manusia itu atau adik-adik mungkin kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Bersyukur itu nggak mudah loh. Ya, bersyukur itu nggak mudah. Kamu kalau bersyukur kalau apa? Di sampingnya Yeski. Kalau bersyukur kalau apa? Bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bersyukurnya kenapa? Terima kasih Tuhan itu atas apa gitu? atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Rahmatnya apa contohnya?
Tuh, jadi tegang ini. Santai ya. Mungkin karena nada saja, nama muka aja nih agak. Karena mukanya dari sononya udah ini ya, muka-muka gini. Apa? Terima kasih atau bersyukur ke Tuhan itu karena apa? Sama sebelahnya. Adik. Bersyukur kepada Tuhan seperti Tuhan menambahkan umur kita, menyelamatkan kita dari mara bahaya, menjauhkan kita dari dosa. Ya. Oke. Sekarang apa? Nah, ini yang kamu apa SMP ya? Biasanya dikasih uang jajan berapa? Sama dikasih uang jajan biasanya berapa? Sehari-hari? 2.000 atau lebih. 2.000 atau lebih. Terus kalau dikasih uang jajan misalnya 1.000, gimana? Masa? Terima saja. Hah? Terima aja. Kalau nggak dikasih? Kalau dikasih 100.000? Seharinya? Bahagia. Bahagia, lebih bahagia toh. Ya, puji Tuhan kayak 100.000. Ketika 100-nya hilang tinggal 1.000, ya ampun Tuhan. Hah? Ya toh. Padahal kata apa firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala. Ya, jadi bersyukur tuh nggak mudah loh. Ada apa? Hal apa itu yang bersyukur tuh kita bisa bersyukur karena apa? Bisa bersyukur tuh karena apa? Hah? Apa? Itunya kan. Tapi kenapa kita bisa bersyukur? Tuhan mengabulkan doa kita. Mengabulkan doa kita. Ya, itu salah satunya. Tapi dasarnya. Ya kan tadi kan gambarannya itu dikasih 1.000 ya diterima aja. Dikasih 100.000 ya puji Tuhan. Ya loh. Kalau dikasih 1.000 ya ampun Tuhan. Hah? Kenapa? Ketika kita aja, kenapa kita bersyukur? Itu kalau kita merendahkan diri. Ya. Kalau kita merendahkan diri, itu kita ada rasa bersyukur. Ketika kita merendahkan diri ya, itu kita kayak nggak punya apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa. Jadi apapun yang kalian dapat, pasti bersyukur. Ya. Jadi nih ya tadi ya urutannya kita udah dikasih keselamatan, dikasih kesombong ke depannya itu mungkin orang bisa jadi sombong karena sudah tahu aku udah diselamatkan kok, saya aku aja hidup gitu kan. Tetapi Tuhan kita mengajarkan dan mencontohkan bahwa Tuhan kita itu merendahkan diri untuk disalib menebus dosa-dosa kita. Ya. Itu apa? Itu artinya kan merendahkan diri. Ya, makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, jika cawan ini bisa berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di situ kan Tuhan mengosongkan untuk ketuhanannya supaya dia adalah sebagai manusia. Dia merendahkan diri juga dari Tuhan, dari surga untuk mau bisa menjadi manusia. Itu ada apa? Ada merendahkan diri. Jadi ya di dalam hati kita, dalam kehidupan sehari-hari, ya itu harus ada, bukan rendah diri loh ya. Rendah diri itu kan minder, ya, bukan rendah diri loh. Rendah diri itu dia bisa ya, aku nggak bisa. No. Itu berarti kamu harus dibilang itu jangan takut. Ya, Tuhan tuh mengatakan di Alkitab itu 365 jangan takut. 365 kali ada kata jangan takut. Di setiap hari itu kita tidak boleh takut. Tapi merendahkan diri itu dari hati kita. Ya, sehingga kalau merendahkan orang tuh kalau sombong itu susah untuk menerima sesuatu. Aku udah tahu nih. Nah, biasanya gitu. Aku udah tahu gitu. Dengan merendahkan diri itu kita bisa menerima orang itu dengan lebih mudah. Kita bisa menerima sesuatu apapun itu dengan lebih bersyukur. Kadang gini. Kadang gini ya, kadang kita lupa hal-hal yang kecil ya. Maksudnya kita dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut untuk bicara. Kita lupa untuk mensyukuri akan hal-hal itu. Iya kan?
nggak usah hal yang berat, misalnya rahmat apa. Sebetulnya apa yang kita lakukan hidup dalam kehidupan ini kita bisa syukuri. Ya, kita bisa syukuri. Jadi kalau adik-adik semua, ya, saya nggak tahu nih ada yang pintar punya talenta apapun, ya toh. Kalau kalian tidak bisa merendahkan diri bahwa kita ini adalah hamba, kita akan susah untuk berkembang. Karena ada apa? Karena ada kesombongan di sana. Ya, karena ada kesombongan. Kalau orang udah sombong, makanya kata-katanya dari kita juga dikatakan bahwa orang yang orang yang meninggikan diri dia akan direndahkan, orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Pada saat kamu pada saat kamu pilihlah maksudnya jangan pilih kursi di depan kalau misalnya kamu akan ya duduk di belakang. Tapi orang duduk di belakang nanti akan di depan. Jadi yang memposisikan kalian itu nantinya itu sudah disiapkan Tuhan, tinggal kalian. Ya. Yang memposisikan kalian itu kalau kalian bersyukur itu yang dengan merendahkan diri itu istilah gini. Merendahkan diri itu kayak kita tuh udahlah Tuhan, nge-flow aja lah. Tapi bukan nggak berbuat sesuatu, nanti saya ajarkan. Tetapi feelingnya tuh gitu, dari hatinya tuh bahwa Tuhan aku siap deh. Kalian mengatakan tadi banyak hidup baru. Tapi kalau hidup baru menurut saya dasarnya adalah sekali lagi itu Tuhan yang Tuhan Yesus sudah contohkan kita. Kalau kalian tidak ada merendahkan diri kalian, hidup baru yang kalian katakan ini cuma bertahan 2-3 hari. Ya. Kepada siapapun, kepada hal apapun. Ya. Jadi Tuhan ini secara teologisnya kita tuh udah diselamatkan, tapi tetaplah rendah diri, tetaplah merendahkan diri. Maksudnya apa? Supaya jangan ada mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Ya Gideon dari 10 dari berapa? Dari 32.000 jadi 10.000, 10.000 jadi akhirnya pokoknya jadi 300. Tahu tentang Gideon, hakim-hakim itu? Akhirnya kenapa 300? Tuhan bilang supaya bangsa Israel itu tidak menganggap bahwa kemenangannya itu adalah kekuatannya bangsa Israel. Tetapi kekuatan dari bahwa itu adalah dari kasih Tuhan. Tuhan tuh pengennya kayak gitu ke kita itu. Apalagi ke adik-adik ini semua. Ya. Kita akhirnya mau merendahkan diri bahwa Tuhan pakai aku, maksudnya kalau kamu pakai aku tapi kamu masih ada kesombongan ataupun ada kalau udah ada kesombongan itu ada keakuannya, itu kalian susah untuk dibentuk Tuhan. Ya seperti bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, ya gak? Itu kan tanahnya kan di itu toh, dibuat lumer gitu kan, supaya bisa dibentuk toh. Kalau nggak dilumerkan mana bisa dibentuk? Ya kalau misalnya dia keras, habis itu baru dikeraskan ya. Kalau misalnya kalian itu mengeraskan hati kalian, bisa dibentuk nggak? Susah. Ya, di situ tuh ada apa? Menurut saya itu adalah merendahkan diri, seperti Tuhan yang mengajarkan kepada kita, ya, itu merendahkan diri. Kalau udah merendahkan diri itu udah dah ringan hidup kita. Orang mau ngapain, orang mau ngomong apa, itu keirian, kedengkian, itu nggak ada. Betul. Itu kuncinya itu merendahkan diri. Kadang kan HP temanku baru ya kan, bagus sekali HP-nya gitu, atau bajunya baru ya. Tapi kalau kita misalnya nggak merasa Tuhan lebih sayang sama aku nggak ada takut kalah gitu kan, itu kita enak, kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Ya, itu ya dari kita percaya Tuhan, life by grace itu dengan Tuhan, kemudian kita bersyukur ya, bersyukur dengan apa? Merendahkan diri kita ya, merendahkan itu karena bukan saya yang ngomong ya, maksudnya itu yang menurut saya terima dari Tuhan yang saya yang saya dalam kehidupan ini ya, yang perlu saya yang saya contohkan dan terus itu ya, itu dalam kehidupan itu merendahkan diri. Ya, istilahnya berserah sama Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, ya ini statement dari 1, 2, 3, 4. Ya. Terus apa yang perlu kita lakukan setelah kita
merendahkan diri kita. Kita buka dari tadi ya, Amsal 3. Oke. Kita baca selang-seling ya. Berkat dan hikmat. Saya ganjil adik-adik yang genap ya. Berkat 1 sampai bagus semua ya. Ya, teman-teman bagus semua. Nanti sampai saya bilang saja. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pemeliharaan dalam Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akurilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana peneramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Ya, sampai sini dulu. Ya. Ini janji Tuhan ya. Ya, maksudnya tadi kita sudah di kita sudah berkeselamatan, hidup itu kita anugerah, kita jadi anugerah, kita melakukan dengan merendahkan diri. Nah, kadang-kadang merendahkan diri ini menyebabkan kita tidak akhirnya menjadi tidak tahu kepada kita mau lakukan ya. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, itu yang Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jadi ini ya, kalau misalnya kita tidak merendahkan diri tadi, kita untuk melakukan hal ini itu susah. Kita tuh akan menganggap bahwa semua itu, apalagi yang orang-orang pinter ya, itu akan menganggap bahwa harusnya gini, baiknya seperti ini. Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu itu terjadi karena apa? Atas seizin Tuhan, ya, karena kehendak Tuhan. Atas seizin Tuhan. Kita di sini bertemu di sini atas seizin Tuhan. Ya, bisa jadi saya nggak datang. Tuhan mungkin ada hal yang mungkin ada sesuatu yang tidak baik mungkin. Ya, karena tadi saya dari mungkin ada perjalanan, ada sesuatu sehingga tidak bisa ke sini. Tapi saya yakin bahwa kita bisa ketemu adik di sini ikut ini. Kenapa? Diajak. Di sini apa? Berdaftar atau diajak? Bukan pendaftaran. Pendaftaran. Umumkan di media sosial. Oh, diumumkan. Ya, Oh, kenapa mau ikut? daftar. Kakaknya di depan dia juga. Oh, sebetulnya males enggak ya? Hah? Enggak apa-apa, kita ada yang pemerintah. Hah? Kenapa kamu mau ikut ini? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan ya. Kamu? Karena saya banyak masalah juga di rumah, jadi Apa? banyak
jadi pengen Oh. ini biar Ya, menurut saya apapun alasan kalian ya, dengan berbagai macam alasan kalian, tanyakan diri kalian sendiri ya. Apapun karena disuruh orang tua, dipaksa orang tua, kemudian karena daripada nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Percayalah bahwa semua itu seizin Tuhan. Ada maksud yang baik, kalian ada di sini untuk lakukan ini. Ada maksud yang indah yang Tuhan siapkan kepada adik-adik semua. Amin ini. Amin. Ya. Jadi apa namanya kata orang misalnya ya, misalnya nih, kadang-kadang saya pun kan misalnya nih, waktu saya dulu pemuda kan ke gereja gitu, orang tua saya itu suruh pokoknya apapun yang kamu pokoknya malas atau enggak, pokoknya hari Minggu harus ke gereja. Kamu mau nggak rindu sama Tuhan, mau nggak apa, pokoknya kamu harus ke gereja. Ya. Karena kan itu kan ya apa, orang tua saya mengajarkan intinya itu kita menguduskan hari Tuhan ya. Jadi sometimes itu kita bukan realistis saja dalam kehidupan ini. Mungkin kita kadang-kadang malas ke gereja. Buat apa sih? Paling yang dikhotbahkan sama pendeta itu kan hal yang baik, jauh yang jahat. Ya kan itu aja. Intinya kan itu. Ya enggak? Iya. Iya kan? Setiap minggu kan itu. Ya. Jadi, tapi memang harus kita lakukan itu setiap minggu tuh. Mau saya males apapun ya, misalnya saya tuh, kalau waktu saya dulu di Jakarta itu kan gereja itu ada yang sampai jam 9 malam, mulai kebaktian aja ada. Jadi kalau saya malam males itu kan udah capek kerja gitu ya, kalau di Jakarta, ya udah tidur aja. Sampai sampai jam seharian tuh pokoknya tidur, nonton film, tidur lagi. Baru berangkat ke Jakarta, berangkat ke gereja itu, ya itu saya naik bis turun bis jam 7 gitu sampai jam 9, selesai kebaktian jam 11. Tapi ada sesuatu yang berbeda ketika kita ke gereja. Setelah kita ke gereja, apapun alasanmu lah menurut saya. Pokoknya itu katanya jangan ke gereja menjadi kewajiban. Amin, betul. Tapi kalau misalnya memang itu yang membuat kita ke gereja menghadap ke Tuhan, ya kenapa enggak? Tapi ketika kita sudah berada ke gereja, ya itu berarti sudah seizin Tuhan. Ingat sama Musa. Nah ini saya tuh gak suka nih perjalanan Musa. Semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Sebetulnya dari Mesir ke Kanaan itu kalau jalan tuh berapa hari sih? Tahu nggak? Hah? Di Alkitab ada ya? Perjalanan dari Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan perjanjian itu kan akhirnya total berapa tahun? Hah? 40 tahunan ya, 40 tahun. Ya, ingat ya, 40 tahun. 40 tahun. Tapi sebetulnya perjalanannya itu berapa lama sih sebetulnya? Hah? Sebetulnya tuh dari Mesir ke Kanaan itu cuma perlu jalan tuh 3 hari. Ada tuh di Alkitab. Cuma butuh 3 hari. Tapi kenapa Tuhan kok nggak sampai mengizinkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan tuh 40 tahun? Kalau kalian baca ya, itu karena bangsa Israel tuh itu kayak gini. Setelah mendapatkan mujizat, puji Tuhan. Tuhan memang luar biasa. Itu seperti kehidupan kita. Habis itu menganggap hal yang biasa. Akhirnya dia menyembah, ya sampai kalau misalnya dibaca itu dari hakim-hakim juga semua. Itu akhirnya mereka menyembah berhala lagi, menyembah dewa-dewa, ya kan? Akhirnya itu lagi sama Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan. Akhirnya Musa pun akhirnya tidak diizinkan Tuhan untuk menginjak tanah Kanaan. Karena apa? Pada saat itu Musa mengizinkan untuk membuat ular tembaga. Ya, sehingga Musa pun tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Maksud saya apa? Tuhan itu punya rencana yang baik, tetapi Tuhan itu mendidik kita, ya sampai akhirnya keturunan itu habis, barulah Yosua yang mengantarkan bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Supaya keturunannya itu habis. Supaya betul-betul yang masuk ke tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu orang-orang yang keturunan yang memang betul-betul baru. Tapi yang saya dapatkan, kalau kita bisa dapatkan 3 hari, kenapa kita harus 40 tahun bangsa Israel? Maksudnya saya gini, kalau teman-teman punya cita-cita semua,
Tadi sama bioteknologi. Cita-cita apa? Hah? Dokter. Oh, luar biasa. Amin. Cita-cita? Hah? Belum tahu. Dokter, polisi, tentara, angkatan darat, laut, udara. Nggak tahu, pokoknya tentara ya. Gitu deh. Dokter, guru apa? Hah? Guru? IPA. Oh, luar biasa, pinter ya ini. Poster. Oh, pastor. Wah, amin. Cita-citanya? Hah? Psikologi, guru agama, guru IPA, dokter. Oke ya. Oke, ya. Maksudnya gini loh. Buat saya tuh. Tadi ya merendahkan diri. Kalau kalian mengeraskan hati, makin susah, makin lama kalian mendapatkan tujuan harapanmu. Ya. Maksud ya? Bisa dimengerti nggak? Karena ini kalau kita baca itu orang Israel tuh gitu, udah dibebaskan, sudah dikasih mujizat. Oh ya, percaya, puji Tuhan ya. Ya seperti mungkin ya, saya yakin tuh kalian amin bisa setia sampai Tuhan, setelah ini pun setia sama Tuhan bisa berbuah. Tapi bangsa Israel tuh nggak kayak gitu. Ketika dia sudah, padahal tiap hari sudah disiapkan makanan tiang awan dan tiang api dan itu pokoknya dia nggak perlu nanam tuh dapat makan ya kan. Orang Israel tuh 40 tahun nih loh dia nggak bekerja loh, nggak menanam nggak apa, tapi selama jalan itu Tuhan siapkan makanan buat mereka. Iya kan, mana itu sama ada kali-kali kasih burung. Kalian bisa itu nggak gambarkan nggak? Mereka nggak ngapa-ngapain tapi mereka 40 tahun itu bisa hidup. Nggak nanam, nggak pergi ke laut nelayan. Kita tuh kayak gitu. Seringkali habis itu kita karena sudah kebiasaan menikmati hal yang biasa. Ini lah biasa, kita punya mata bisa hidup hal yang biasa, tidak mensyukuri, akhirnya kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dididiklah Tuhan, kamu dimuter lagi jalan lewat mana, muter lagi jalan mana. Jadi kalau hidupmu baik-baik aja, lurus-lurus aja gitu ya, bukan lurus aja, maksudnya menurut kehendak Tuhan. Apapun cita-citamu, dokter, guru, tentara, ya, yang jadi tentara, terus yang jadi bioteknologi, jadi pastor, ya. Kalau kamu misalnya dengan harapanmu itu kamu lakukan dengan baik, dengan penuh tujuan, itu tetap itu. Enggak seperti bangsa Israel yang keluar itu akhirnya melupakan Tuhan, akhirnya berbuat yang enggak baik, akhirnya sampai ke tanah Kanaan, tapi 40 tahun yang harusnya 3 hari. Maksud nggak? Saya pun demikian ya, ini secara pribadi. Saya ada di posisi ini, menurut saya nggak terlalu sukses. Buat saya secara karir saya tidak sukses. Ya karena ini saya ngomong sama Pak Gary, ya. Apa yang mau saya sharingkan, Pak? Ya mungkin saya sharingkan ini kelemahan saya. Ya banyak orang-orang lain yang selevel saya itu yang umur 30 tahun, 31 tahun, 32 tahun. Ya, ada hal yang salah nggak dari saya? Ada. Pasti ada. Saya itu bukan orang lama di BRI. Saya bukan orang lama di BRI, saya di bank swasta. Dulu karir saya dimulai dari di Jakarta, kemudian pilihan hidup ya. Kemudian saya masuk ke ya kayak manajemen trainingnya gitu ya. Nah, akhirnya masuk ke maksudnya ke pimpinan-pimpinannya, kayak keterangan kepemimpinannya itu. Bahasanya untuk calon-calon pemimpin. Ya, seperti itu ya. Kalau bahasa di kerjanya MT-nya ya. Jadi masuk udah kerja 2 tahun, kemudian MT saya selesai masa ikatan dinas karena istri saya nggak mau hidup di Jakarta. Akhirnya saya nyari kerja yang dekat Jogja karena home base saya di Jogja. Kemudian saya kerja berapa 2-3 tempat lagi. Tapi yang membuat saya kerja di BRI itu waktu
Gini, saya sudah di bank asing nih ya, di itu sebagai regional manager, ya sebagai regional manager. Nah kemudian saya dipindahkan ke Jakarta. Waktu itu saya di Semarang. Saya mau dipindahkan ke Jakarta, terus saya lompat. Jadi ini saya tuh kalau pas zaman kerja, waktu saya zaman kerja tuh saya tuh sering apply, lamar kerja, pengen tahu harga jual saya itu berapa sih di perusahaan lain. Maksudnya kamu kalau mau pakai saya kerja, ini karena saya pekerja ya, berapa sih saya dipakai waktu zaman dulu? Oh saya sampai ada apa, kalau di dunia kerja itu akhirnya ditawari, Bapak dapat gajinya segini, tunjangannya sekian, fasilitasnya apa aja, itu, ya kan? Nah misalnya saya jual, oh gaji apa namanya, masih itulah. Oh ini kalau saya bekerja di sini, misalnya ya. Nah akhirnya waktu yang di ini, ya, waktu ini, ya saya tes gitu. Terus dibilang sama apa, saya lihat paketnya itu gajinya itu separuh daripada gaji saya pada saat itu. Waktu itu saya sudah jadi branch manager di, saya harus jadi regional manager karena saya nggak mau ke Jakarta, karena saya pengen di Jawa. Saya kira pindah ke sebagai apa namanya, branch manager itu kepala cabang. Waktu itu gaji saya itu sudah, ya waktu itu gaji saya udah itu tahun 2011. Ini saya bukan itu ya, saya cerita ya nih ya, sharing ya. Enggak, bukan nyekain apa sombong masalah duit, biar lebih paham lah, lebih tahu. Kemudian penawaran dari itu saya cuma digaji 9 juta. Sama paket-paketnya itu 9 juta, tapi saya memang langsung manajer. Saya tuh bukan orang PPS, mungkin kalau bukan staff, bukan apa dari bawah, jadi saya masuk langsung manajer. Tapi paketnya tuh jelek gitu. Paket SDM-nya tuh jelek karena ya betul Pak. Jadi karena saya sudah pernah di bank nasional, bank internasional, ya karir saya tuh, dan saya sudah sering jual diri lah bahasanya. Jual diri itu maksudnya harga gue berapa sih? Harga saya itu berapa sih di perusahaan lain? Ya. Nah, terus 9 juta, kemudian itu saya udah nikah ya, udah punya anak 3 itu, 2011. Ya, belum. Anak keempat belum. Udah lahir deh, baru lahir itu 2011. Anak keempat. Oh, anak saya 4 ya. Itu paketnya itu ya cuma gaji 9 juta dari saya gaji 18 juta. Ya saya merem aja ini, ngapain nih gaji 9 juta? Gaji saya aja 18 juta sekarang. Ya kan? Terus fasilitas kesehatannya buat saya dan istri itu ada fasilitas kesehatan kalau namanya pekerja itu. Jadi kalau ke rumah sakit nggak usah bayar. Ya, ke rumah sakit tuh nggak usah bayar. Itu plafon saya tuh sebelumnya itu 200 juta setahun. Buat pribadi saya. Istri saya 200 juta setahun. Anak-anak saya itu 200 juta setahun ya. Maksudnya kalau sakit mau bolak-balik masuk rumah sakit itu ya nggak bayar. Plafonnya 200 juta. Mau operasi mau apa itu plafonnya itu 200 juta. Nah masuk itu cuma di cover itu 95%, saya 95%, istri 90%, anak saya itu cuma 90%. Jadi nggak di cover full. Ini mungkin kurang mungkin susah membayangkan ya. Ya, tapi perbedaannya kalau yang tahu tuh jauh sekali. Jadi menurut saya ini nggak ada untungnya ini, masuk nggak ada untungnya. Secara apa-apa tuh nggak ada untungnya. Secara maksudnya ya kita kerja lihat cuan ya, kita nggak munafik. Ya toh. Udahlah, akhirnya saya bilang, udah Pak, saya nggak ya saya pikir-pikir dulu bahasa halusnya sama orang SDM kantor pusat. Nah terus istri saya tanya saya gimana masuk nggak, mau masuk, jelek paketnya itu tadi tuh ya, paket yang bisa diberikan sama pekerja itu apa ya, gaji dan apa-apanya itu ya. Terus nah istri saya tuh, kan saya di Jogja, orang tua saya di Jogja, istri saya tuh, maitua saya tuh ke tempat mama mantu saya, ibu saya, mama mantunya, jadi ke tempat orang tua saya. Mak, Inang kan kita orang Batak, Inang
ini Bapak Edel ada tawaran dari tapi katanya Bapak Edel nggak ambil. Bapak Edel, panggilan orang Batak kan sebut anak pertama. Anak pertama saya namanya Edelweiss. Saya panggilannya Edel. Terus, lo kenapa? Apa namanya? Nggak tahu kan? Bagus. Ya. Terus saya dipanggil sama mama saya. Saya dipanggilnya Uco, ya kan? Cok, ke rumah dulu. Oh iya mak. Ya, terus ke rumah bilang, kenapa kamu nggak ngambil? Ya saya bilang, mak ini loh mak, aku tuh gajiku sekarang sekian, 18, tapi penawaran dari cuma 9, fasilitas kesehatan anak-anak tuh jelek. Mama saya tuh cuma bilang, udahlah, aja. Itu BUMN daripada kau pindah-pindah, karena dilihat saya tuh kayak kutu loncat gitu loh. Mana yang enak, mana yang bagus, ya kan nggak salah ya kan? Mana yang bagus saya ambil, mana yang bagus saya ambil, gitu. Udahlah ambillah. Saya dari kecil itu orangnya, kalau orang tua saya, bapak saya, mama saya itu ngomong, nggak tahu kenapa saya tuh, ya saya mendasari dengan Alkitab, hormatilah orang tuamu supaya panjang usiamu, ya seperti tadi ya di Amsal tadi, supaya panjang usiamu diberkati, ya toh, umur panjang di tangan kananmu ya. Ya, itu saya imani. Jadi saya nggak ngeliat paket, mama saya udahlah ikut itu saya turuti. Maaf ya. Mama saya tuh September tahun lalu meninggal. Saya ingat. Oke, terus saya bilang, ya mak. Ya karena saya hormat sama orang tua saya sayang sama orang tua saya. Jadi saya hal-hal yang itu saya kesampingkan semuanya. Dan saya menganggap bahwa orang tua itu adalah apa yang maksudnya saya percaya dengan firman itu ya. Saya percaya dengan firman itu. Saya masuk SMA dulu SMA Tarun Nusantara. Tapi saya itu SMA Tarun Nusantara itu SMA di Magelang. Itu waktu itu saya beasiswa 3 tahun tanpa membayar, tanpa hal apapun di Magelang itu. Kalau kamu mau jadi tentara, siapa adik? Itu masuk situ. Ya, masuk SMA Tarun Nusantara. Waktu itu beasiswa semuanya, tapi sekarang sudah mulai beasiswa lagi. Sebetulnya saya juga nggak pengen masuk SMA Tarun Nusantara. Ya, saya nggak pengen masuk SMA Tarun Nusantara. Bukan tipe saya. Bukan tipe saya masuk, maksudnya itu yang harus bangun pagi, itu apel pagi, lari pagi. Saya tuh orang yang menghargai kebebasan. Saya tuh orangnya tipenya kayak gitu. Tapi karena mama saya ngomong, bapak saya ngomong, udah itu bagus, saya turutin. Tapi karena nem saya bagus, ya waktu itu nem saya tuh 518, urutan 8,5 ke atas lah. Jadi saya mau SMA mana aja gampang masuk. Ya, kembali lagi akhirnya, dan itu pun saya akhirnya menyisihkan apa menjadi pola pikir saya, udah nurutin bapak mama saya aja lah. Di BRI akhirnya saya tanda tangan. Itu 2011. Ya, dengan gaji segitu. Tapi apa yang mendasari saya? Sekarang saya menghormati mama bapak saya, dan saya mengimani apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, akhirnya saya sampai sekarang ini 10 tahun saya di BRI. Ini perusahaan terlama saya tinggal. Paling lama biasanya itu saya di perusahaan tuh 5 tahun, 3 tahun tuh udah saya pergi. Ya, resign, cari yang lebih bagus. Ya, momen tinggal 10 menit. Jadi intinya apa? Adik-adik semua, ya, ini tadi kan karena bisikannya gimana dengan hubungan dengan orang tua. Apapun orang tuamu, bagaimanapun orang tuamu, firman Tuhan mengatakan hormatilah ibu dan bapamu. Ya, turutin itu orang tuamu. Ya, tadi di Amsal itu ada hikmat gimana kita mau menuruti orang tua tuh ada hikmatnya. Ya, tapi yakinlah orang tua itu nggak mungkin kok. Ya, bahasanya sebangke-bangkenya gitu loh ya. Sama anak-anaknya tuh ya pasti dia sayang. Jadi kalian tuh sharing sama orang tua gitu.
kadang mungkin pada saat itu kalian nggak bisa menerima apa yang dikatakan orang tua kalian. Pada saat ini saya bilang, makanya saya share ya, waktu SMP SMA saya nggak dalam hati saya tuh menjerit, Pak, Ma, aku tuh nggak pengen masuk SMA ini. Waktu saya kuliah itu juga ya, saya karena terunut, saya kan akhirnya masuk teknik sipil ya, teknik sipil, ya, dan saya tuh dulu kuliah tuh sempat 3 itu, teknik sipil, manajemen UGM dan sastra Inggris. Jadi udahlah, diambil sipilnya aja gitu. Itu juga saya turuti. Ya, terkadang ya itu tadi ya, kita dibentuk sama Tuhan itu melalui apapun, melalui banyak hal. Dan kalau mengenai hubungan orang tua, kalian bersyukur ya, kalau misalnya kalian masih, mohon maaf, sampai masih orang tua lengkap. Baik, kebanyakan ya, masih banyak ya yang lengkap ya. Itu kalian bersyukur ya. Kalian bersyukur masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu ya, hormati orang tuamu ya. Kalau misalkan sudah yang udah di atas, apalagi yang belum 18 tahun, kalian belum bisa dewasa menentukan yang baik, itu didengarkan, dituruti orang tua apapun. Maksudnya orang tua aku tuh sebetulnya males, Pak, ini. Tapi kalau ketika dia ngomong sama kamu, ya dia ikutin aja ya. Ada nanti kalian kalau misalnya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, nanti ada hikmat tertentu yang Tuhan siapkan buat kamu, untuk kamu gimana menyikapi orang tuamu. Kalau misalnya dalam tanda kutip orang tuamu tuh misalnya nggak cocok sama kamu, tapi dasarnya kamu tuh harus menghormati ya. Itu cara yang paling gampang untuk mendapatkan janji Tuhan, menghormati orang tua. Jadi kalau kemarin Pak Gary bilang, ya gimana hubungan orang tua dengan anak, apapun jangan kamu harapkan orang tua itu bisa seperti temanmu juga, karena mungkin beda generasi, beda apa, pendekatannya berbeda. Sekarang anak-anak zaman milenial, orang tua zaman dulu, saya aja sama bawaan anak saya tuh kadang-kadang omongannya tuh nggak ketemu, karena saya didikan feodal ya kan, generasi Y, Y. Nah sekarang udah generasi milenial. Kalau orang tua saya dulu, kalau menurut saya di bapak saya apalagi itu, kalau saya duduk, kau apa rencanamu 6 bulan ini? Itu maksudnya rencana 6 bulanmu, kamu ngambil les apa, mau belajar apa yang kamu mau dapat, pusing nggak? Maksudnya usia SMP tuh digituin sama bapak saya, karena bapak saya tuh memang backgroundnya dari orang yang sangat susah, yatim piatu. Dari yatim piatu, orang tuanya meninggal karena perang. Akhirnya bapak saya tuh mendidik saya. Kalau kamu nggak berjuang, kamu akan susah gitu. Ya, dalam kehidupan. Gitu. Ya, makanya mukanya saya tuh lebih cepat mukanya daripada umurnya. Jadi tampangnya lebih tua ya kan. Karena disuruh mikir SMP, udah disuruh mikir kayak gitu. Kamu mau ngambil apa gitu. Nih papa ngasih uangnya udah bulanan gitu, bulanan kamu atur sendiri. Itu udah SMP ya, jadi nggak harian, kamu atur sendiri gimana. Kalau enggak ya kurang, ya udah kamu makan apa terserah kau lah ya. Jadi itu. Tapi walaupun demikian saya bilang orang tua ya, bersyukur orang tua itu hormati orang tuamu, ibu bapakmu ya. Terus terakhir dari saya, mungkin seharusnya seperti apa sih selanjutnya tadi, harapan dan langkah-langkahnya ya. Sekarang yang terpenting itu apa sih? Kita buka hukum terutama itu kasih pun dari Matius berapa Pak? Apa ya? Ya itu. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya. Matius 22. Ini juga jadi dasar juga ya.
Ini Matius 22 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan Matius 22 ayat 34. Langsung ya, saya 34 dulu. Hukum yang terutama ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, ini juga melambangkan salib ya. Hubungan kita dengan Tuhan, ya itu tadi hukum yang pertama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu adalah hubungan seperti salib ya. Itu hubungan yang vertikal. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ya seperti ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan budimu. Ya. Kemudian habis itu, dan hukum yang kedua yang sama ya, maksudnya sama kuatnya dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bersifat horizontal. Ya. Jadi hidup baru pun ya, jangan semata-mata kita cuma ke Tuhan, tapi kita tidak berbuat kasih terhadap sesama kita. Tidak berbuat kasih kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman sekolah kita. Ya, ada ayatnya itu bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada saudara seiman. Maksudnya apa? Kita itu mengasihi sama kita, supaya kalian itu akhirnya, ini kan kalian masa pertumbuhan ya, masa remaja dan mungkin ada yang pemuda, ya. Intinya ini kalian kan supaya apa? Supaya dikuatkan masa-masa kalau di pokok anggur itu kan, supaya kalian bisa akhirnya apa nih akhirnya? Supaya bisa berbuah. Bagaimana kalau yang pohon-pohon ranting tidak berbuah? Dipotong, kemudian dibuang dan dibakar. Ya. Ini jadi pegangan saya juga. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Jadi maksudnya kita mengasihi Tuhan, tapi kita harus bersaksi akan nama Tuhan. Bukan berarti semua kalian yang punya cita jadi pastor, semua yang kalian punya cita-cita jadi dokter dari bioteknologi. Selama kalian itu bertumbuh, tekunlah dalam hal itu ya. Tekunlah dan continue untuk mencapai cita-citamu. Intinya untuk apa? Supaya kalian dalam kehidupan ini pun terus menerus kalian bisa berbuah. Kalau ini kan temanya apa? Be lighten ya, bercahayalah ya, Pak. Be the light, jadilah cahaya. Ya sama ya, bercahaya itu apa sih? Berguna. Apa gunanya? Apa itu bahasanya? Apa gunanya lentera itu kalau misalnya ditaruh di bawah meja? Ya kan? Bahasanya gitulah. Supaya berguna lebih banyak orang yang menikmati adalah ditaruh di atas, pokoknya taruhnya di atas supaya lebih bercahaya, berguna bagi banyak orang. Itulah tujuan hidup. Supaya kalian berbuah, supaya kalian bisa bercahaya. Maksudnya kalian diberkati, tapi jangan stop berkatmu itu kamu hentikan buat kalian sendiri, tapi menjadi berkat bagi makin banyak orang. Amin. Ya, intinya itu. Kalau saya ngasih tahu anak saya, jadilah berkat makin banyak orang. Jangan cari misalnya tentang ini kan yang pemikiran saya yang salah dulu waktu itu. Kayak saya bilang tadi menawar. Semakin kalian bermanfaat, berguna bagi orang lain, Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan berkat itu yang lebih besar. Ya. Contohnya ini secara realita kehidupan. Ini contohnya saya ya, Saya sekali lagi ambil bukan sombong. Ini contoh saya. Saya kepala cabang dari cabang Tual ya. Itu wilayah saya itu
Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian ada lagi yang di kepala-kepalanya di bagian itu tuh ada kepala unitnya. Ada kepala unitnya ada masing-masing tuh ada berdiri sendiri. Ini maaf ya, dengan segala ini saya berhubung tanpa nggak ada sombong, maksudnya cuma menunjukkan realita kehidupan. Menurut adik-adik, gaji saya sama gaji yang kepala unit itu lebih banyak mana? Kepala cabang. Karena apa? Saya bermanfaat untuk 3 kabupaten, 2 kabupaten dan 1 kota. Kalau yang paling ini cuma berguna untuk bermanfaat untuk area itu aja. Sekarang lihat, tahu toko Sumberjaya kan? Distributor itu. Itu distributor itu wilayah sampai mana tuh toko Sumberjaya? Seluruh kabupaten, kota, bahkan barangnya itu sampai ke mana tuh? Ya, kabupaten kota Tayando mana sampai ke kadang-kadang itu ya. Nah, sekarang bandingkan sama warung yang ada mungkin di pojok sini. Lebih mana? Lebih rezekinya bahasanya. Lebih mana? Sumberjaya. Karena apa? Dia lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang. Kalau warung di sini mungkin bukan tanpa maksud merendahkan ya, tetapi tidak dari manfaat. Tapi yang warung di sini cuma bermanfaat bagi orang sekitar, dia bermanfaat. Tetapi saya mengharapkan adik-adik semua ya di sini dengan apa cita-citamu ya. Jadi bukan kejar masalah uang apa, tapi kejarlah kalian bisa lebih bermanfaat, makin banyak orang yang menikmati akan apa yang merasakan berkat ya, karena adanya kalian. Ya. Semakin tinggi kalian kan tadi nih ya, jadilah cahaya. Mercusuar itu ya, mercusuar itu kan tinggi dan cahayanya juga harus kuat. Selain tinggi, kalau cahayanya nggak kuat juga nggak itu. Maksudnya cahayanya kuat itu apa ya? Tadi tuh kalian mempunyai kekuatan tadi, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kekuatan-kekuatan itu yang menyebabkan cahaya itu kuat. Kalau sudah tempatnya tinggi tapi cahayanya nggak kuat juga, ya buat apa juga kan? Tapi tempatnya tinggi juga, cahayanya juga harus mempunyai kekuatan yang kuat. Ya, jadilah cahaya itu karena maksudnya apa? Kalian juga harus mempunyai kekuatan dalam diri kalian sendiri untuk bisa ditempatkan yang di tinggi. Kalau kalian tempatnya tinggi tapi cahayanya duduk, ya buat apa? Pasti kan akhirnya kalian diturunkan toh, supaya bisa meneranginya. Oh mungkin meneranginya segini aja, maksud ya? Ya. Jadi kalau kalian mau makin menyenangi banyak orang, diri kalian itu, kekuatan diri kalian itu, ya harus kalian kuatkan dulu. Siapa kekuatan kalian? Tuhan Yesus. Ya. Semakin kalian mau kekuatan cahaya kalian makin kuat, semakin kuatlah Tuhan Yesus yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu. Supaya kalian akan ditinggikan Tuhan. Karena apa? Kuat kalian makin tinggi. Ya, bisa bercahaya lebih tinggi lagi. Ya, kalau kalian nggak punya kekuatan, akhirnya kalian juga rendah. Tuhan tahu menempatkan kalian di mana. Ya, izinkan Tuhan bekerja kepada kalian lebih cepat. Berserah kepada Tuhan, rendahkan diri kalian. Jangan mau seperti bangsa Israel 40 tahun. 3 hari Tuhan, bentuk aku, beri aku kekuatan. Asal jangan menjadi kesombongan. Itu paling ngeri ya, itu penyakit paling ngeri itu manusia itu, kesombongan itu. Kalian tidak akan susah kan diberi kekuatan Tuhan kalau kalian sombong. Tapi kalau kalian merendahkan diri, membuka Tuhan supaya ada di dalam diri kamu, kekuatan kalian luar biasa. Ya, kalian anak-anak remaja, SMP, SMA, ya, biarlah apa yang saya sharingkan pas 6:30, apa yang saya sharingkan ini menjadi kekuatan bagi kalian, ya, untuk kalian terus bertahan, untuk kuat, untuk menjadi sukses. Ya, sebetulnya nanti ada lagi dalam tip kehidupan tuh, tipnya apa aja kalian, maksudnya untuk menjalani, bergaul sama semua orang, berkoneksi sama semua orang. Bukan berarti hidup baru kita percaya sama Tuhan akhirnya kita bukan kita harus akhirnya nggak bermain, kita menutup diri. Tidak, tadi itu ya, kita ada vertikal, horizontal. Kita ada hubungan yang baik kepada Tuhan, tapi kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, kalau kita hubungan kita baik itu sama Tuhan, ingat ya, dan kita tidak punya manfaat bagi banyak orang, menurut saya itu nggak berguna.
Kalau kalian punya iman dan harapan aja ke Tuhan aja, tapi kalian tidak punya manfaat bagi banyak orang, itu menurut saya kan karena apa? Iman dan pengharapan, dan terbesar daripada itu adalah kasih. Ya, sekali lagi, iman dan harapan. Kalian punya iman, saya punya iman yang kuat sama Tuhan, tidak tergoyahkan, tidak apa-apa. Tapi kalian sama orang tua kalian tidak nurutin, ya kan? Yang penting saya berdoa sama Tuhan. Tapi saya yakin ya, seperti tadi di Amsal, ya, kalau kalian punya hubungan yang baik, yang indah dengan Tuhan, berdoa, itu hikmat akan diberikan kepada kalian. Hikmat, minta hikmat sama Tuhan seperti Salomo, supaya dia menjadi bijaksana. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Minta hikmat sama Tuhan. Ya, supaya apa? Kalian bisa berbuah, supaya kalian bisa menjadi terang yang kuat. Ya, itu tadi mungkin sekilas saya resume, ya, bahwa percaya kita masuk surga, bahwa apa yang kita hidup kita jalani, kita ini anugerah dari Tuhan, karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Jadi apa yang kalian lakukan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan keselamatan. Ya, yang ketiga, karena kamu mendapatkan keselamatan, jangan dirimu menjadi sombong, tapi merendahkanlah diri seperti Tuhan. Tuhan Yesus sudah mencontohkan kita sampai kita di kayu salib. Tetaplah rendah diri, adik-adik semua, tetaplah rendah diri, supaya kalian bisa mendapatkan kekuatan yang bukan kekuatan pribadimu, ya, dari tadi yang dari Amsal 5. Jangan mengandalkan pikiran sendiri, ya, tetapi biarlah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Janjinya luar biasa, nanti kalian baca sendiri, ya. Permata, semua yang kalian diharapkan manusia itu ada di janji Tuhan di situ. Ya, karena saya sangat bersemangatnya. Ya, karena di situ. Ya, tapi kalau kalian nggak merendahkan sendiri seperti Tuhan, susah kalian untuk bisa dibunuh, ya. Supaya apa? Janji Tuhan itu yes dan amin. Jangan seperti bangsa Israel yang harus menunggu 40 tahun. Tuhan, saya bilang, saya minta 3 hari. Semua kalian itu ada waktunya. Tapi dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu sesuai dengan mudahkah kamu dibentuk sama Tuhan. Amin. Ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan izinkan yang terbaik bagi saya dengan waktu yang Tuhan tentukan. Jangan seperti bangsa yang harusnya 3 hari 40 tahun. Ya, yang kelima, ya, yang kelima tadi, mengasihi Tuhan tapi juga menjadi berkat bagi sesama. Jadilah buah yang manis yang bisa dirasakan orang. Jadilah cahaya yang kuat yang bisa ditempatkan di makin tinggi, supaya makin banyak orang, ya, kepada semua orang, bukan hanya yang misalnya, makin banyak orang yang menikmati bahwa Santa, ya, Santa bisa menjadi berkat banyak orang. Akhirnya Tuhan akan mengatakan, luar biasa Santa ini anak Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa ketika Santa ini anak Tuhan jadi berkat bagi makin banyak orang. Apalagi hal itu disampaikan bukan dari mulut orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya, itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi makin banyak orang. Ya, jadilah seperti tema, jadilah terang, ya, terang yang kuat, terang yang makin tinggi bisa ditempatkan sehingga makin banyak orang yang mendapatkan berkat dari kalian. Itulah menjadi kesaksian kalian dalam kehidupan ini. Amin. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Tuhan memberkati adik-adik semua, supaya hal ini bisa berguna buat adik-adik semua dalam kedepannya. Itu Pak mungkin. Ya, ini karena ya semoga bisa itu ya Pak. Kalau ada kata-kata yang kurang itu saya nyiapkan, tapi waktu nyiapkan untuk coret-coret, tapi mungkin next time lah, ya. Yang mungkin saya terus terang saya nggak menyiapkan OHP atau apa bahan, ya, karena memang waktunya sangat pendek dan saya pada 2 hari ini terus terang ya bukan full juga sih, kekenyangan, ya. Iya, terus terang saya realita karena kan ini kan 2 hari ini Lebaran, ya, itu pun saya pun mengunjungi teman-teman yang Muslim, kita mengatakan silaturahmi, itu pun menjadi kesaksian gitu loh.
Kalau kita nggak merendahkan diri atau misalnya menyombongkan, ngapain nih ngasih ucapan selamat kepada teman-teman yang beda agama, ya tuh, yang saudara kita yang Nasrani aja enggak, ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Yaitu saya tuh makanya makan kupat, makan sop konro, soto 2 hari berturut-turut. Jadi dari pagi sampai itu ya kita mau menolak kan juga nggak itu ya. Akhirnya kenyang, jadi ya udah sampai rumah itu jadi nggak nggak bisa mempersiapkan bukannya nggak bisa mempersiapkan ya, nggak bisa membuat. Maksudnya ya kalau misalnya hal yang saya sampaikan itu dibuat di ini kan teman-teman bisa baca maksudnya ini. Jadi tapi saya resume, semoga bisa bermanfaat. Itu Pak. Mungkin ada pertanyaan loh? Nggak ada ya? Udah bosen juga ya? Ya lama kali nih bapak nih kakak ini ngomong ya kan, nggak capek-capek dia. Ya tapi saya nggak capek lah. Namanya ini kita membagikan berkat Tuhan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apapun, anything mau ditanyakan, tips apa? Oh ya silakan. Mike. Bentar. Mike. 5 menit. Lari. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan buat saya. Ini adalah kesempatan yang baik buat adik-adik kita, mengingat kesuksesan yang Bapak boleh terima itu adalah suatu anugerah yang daripada Tuhan. Kami rindu juga mau mendengar kiat-kiat sukses yang kira-kira anak-anak muda ini bisa belajar dari Bapak. Terima kasih Pak. Saya kira kiat-kiat sukses tadi ya itu tadi ya, buat saya. Yang 5 tadi itu aja. Itu emang general. Tapi kalau kalian pahami, kalian nikmati dalam hidupan sehari-hari, ya menurut saya ini makanya saya kira emang tadi pemuda Pak ya. Jadi memang arahnya saya tidak mempersiapkan di UAP tapi memang ke arah pemuda ya. Mungkin agak itu. Ini sebetulnya apa yang saya sampaikan ini dalam semua ya Pak ya. Kalau Bapak itu ya. Jadi kalau misalnya kiat-kiatnya apa ya tadi itu kiat-kiatnya. Percaya kalau kita punya bahwa kita sudah diselamatkan, percaya dan akhirnya ngeflow kok itu dalam kehidupan ini. Tuhan yang menunjukkan jalan kalian kok. Ya. Makanya kalau di kiat-kiatnya apa? Ya kiat-kiatnya tadi itu yang saya bagikan itulah apa yang saya alami sampai di usia ini. Saya sharingkan. Jangan kalian juga kalau misalnya kalian bisa lebih cepat untuk menjadi sukses, jangan sampai seperti saya ya toh. Kalau ternyata di usia 25 sudah sukses menjadi berkat makin banyak orang, ya toh, itu kan puji Tuhan, ya kan? Dalam hal bidang apapun gitu. Ya tadi itu apa kiat saya buat saya, ya, yang sekarang saya pegang. Saya pun itu pun bukan pada saat saya muda saya dapatkan itu. Hal-hal itu saya dapatkan ketika akhirnya kan makin tua katanya makin bijak ya. Jadi poin-poin itulah yang makin bijak itu yang saya share kepada adik-adik. Tapi mungkin kelihatannya agak susah dipahami karena memang apa yang saya sampaikan ini memang sharing berdasarkan pengalaman, ya Pak, bukan teori. Ya, ini sharing yang apa yang saya alami, yang saya rasakan. Jadi ini yang saya sharing, bukan teori itu. Jadi itu betul-betul murni dari saya yang saya alami. Sebetulnya hidup itu apa tuh? Sebetulnya hidup itu ya seperti itu. Kalau sekarang dikatakan kiatnya apa, Pak? Kiatnya Bapak sekarang saat ini. Kiatnya saya sekarang ini pun yang saya jalani ya untuk menjadi intinya lebih menjadi berkat bagi makin banyak orang. Amin. Itu aja. Ya, saya nggak bisa berkhotbah, nggak bisa apa. Mungkin kesaksian saya bagi makin banyak orang dengan buah yang dinikmati makin banyak orang itu dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Ya, ya mungkin contohnya seperti tadi saya ke WAP untuk ada acara di sana dengan gereja, dengan tetua adat. Kemudian kemarin di Dobo ya dengan komunitas perikanan, telur ikan. Kemudian di sini ada komunitas koperasi Cakalang ya, komunitas Puri. Kemudian yang di FPAP itu rumput laut. Ya jadi saya sangat ingin kiat saya tuh ya sekarang tuh ya menjadi berkat bagi makin banyak orang. Itu aja buat saya. Caranya gimana? Berdoa sama Tuhan aja. Tuhan yang tunjukkan jalan. Ya, Tuhan yang izinkan jalan kita mau kemana, mau jadi apa, pasrah sama Tuhan saja. Ya, kenapa kalau bisa gitu? Karena saya sudah merendahkan diri, maksudnya Tuhan I'm yours lah.
kelihatannya. Amin. Ya, jadi itu aja. Oke, satu lagi mungkin. Kalau kiat-kiat secara kehidupan, mungkin nanti banyak ya. Maksudnya ada step-stepnya. Mungkin kita punya relation, bagaimana. Tapi dasarnya tuh ini kok. Semua ya menurut saya dasarnya. Siapa itu? Tunggu semua ringin. Kalau kalian dengar motivatornya itu, kalau kalian YouTube, itu menurut saya tunggu semua ringin itu bagus. Itu dasarnya sebetulnya juga firman Tuhan kok. Ya, dasarnya firman Tuhan kok. Tapi dia cerdas dalam mengaplikasikannya dalam bidang membuat detail-detailnya, menghubungkannya ke dalam sesuatu. Ya. Jadi anak Tuhan juga bergaul ya. Bergaul maksudnya bergaul dengan positif, jaga hubungan yang baik. Ya. Si siapa namanya itu? Apple itu siapa? Steve Jobs. Kalau Steve Jobs itu kan mengatakan apa sih tips kesuksesannya? Dia tuh hanya hanya mengambil sudut pandang yang lebih tinggi dan menghubungkan sesuatu. Itu aja. Kita tadi seperti tadi makin tinggi kalian hanya menghubungkan satu dengan yang lain, tapi saya menghubungkannya dari tempat yang lebih tinggi. Ya. Intinya cuma menghubungkan, kan itu intinya menghubungkan satu dengan yang lain. Akhirnya gimana mendetailkan. Nah, mendetailkan itu teknis ya, teknis. Ada yang lain? Nggak ada ya. Yang mau jadi tentara ada yang nanya. Saya dulu juga SMA. Oh, kamu mau tanya? Angkatan kan? Oh. Iya. Yang mau jadi sekolah, mau jadi tentara ya, mau jadi tentara. Teman-teman saya tuh banyak jadi tentara. Angkatan saya itu dari 240 orang, 135 tentara. Ya. Dan sekarang itu ya semua sudah minimal melatih 2 semua. Ya jadi kayak Kapolres, ini Pak Alvaris, dan Lanal. Ya mungkin suka sama saya karena teman-temannya angkatan saya. Gitu. Oke, nggak ada? Nggak ada, terima kasih. Tuhan berkati adik-adik semua menjadi berkat bagi tim ini, berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Ini pegang tangan. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih, ini ya merupakan berkat Tuhan, ya berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa dinilaikan dengan jumlah uang ya kan? Ya. Dan menurut saya ya jadi berkat bagi orang lain tuh kalau kita tuh saya nggak mengharapkan sesuatu, Tuhan sudah siapkan yang lebih buat saya. Menurut saya gitu. Ya kan? Dan pasti saya yakin ketika kita melakukan sesuatu dengan sukacita, yakinlah Tuhan itu udah persiapkan yang lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Amin. Itu aja ya. Amin ya, puji Tuhan.